tadinya waktu bulan Dzulhijjah rame, bulan Muharram pulang, lah akhir bulan Safar Ya, kosong di Mekah. iyalah kawan. Enggak ada sepi. Iya. Tapi sekarang sana ya tetap ada terus ya. Iya. Sekarang mau banyak berangkat umroh. Bulan ini yang ngasih kabar berangkat umroh itu hampir tiap minggu. Tiap minggu. Iya, saya mau berangkat umroh. Ketemu lagi saya mau berangkat umroh. Iya. Ini ramai terus di sana itu. Ya. Di kabupaten udah berapa kali itu Iya. minggu terus-terusan terus Indonesia apalagi sedunia. Jadi kalau di Mekah itu bulan apa yang kosong, maaf nih? Lalu Kalau zaman dulu itu bulan sekarang. oh bulan sekarang ya. Kalau yang kosong itu. Iya. Mestinya, biasanya. Bulan sofar itu artinya zon kosong di Mekah yang tadinya ramai padat. Itu kalau bulan safar itu sepi. Tapi sebab bulan Dzulhijjah banyak manusia dari berbagai penjuru dunia datang. Bulan Muharram persiapan semuanya pergi. Ya, dulu kan bukan pakai kapal ya, pakai onta, pakai apa gitu. Jadi Kosong ya. bulan Muharram itu masih ramai. Makanya kenapa bulan Muharram itu dikatakan Asyurul Hurum? Sebab apa itu adalah di mana orang haji pulang supaya aman. Maka dikatakan Asyurul Hurum. Asyurul Hurum itu tidak boleh ada peperangan, perampokan, penganiayaan, ini tidak boleh. Jadi supaya aman pulangnya orang berangkat haji. Lah beres berangkat haji kan bulan Safar. Ya udah kosong lompong zong di Mekah itu. Dikatakan Safar. Itu salah satu alasan. Tapi ulama ya banyak alasannya. Safar itu karena waktu itu orang-orang ada yang sangat pergi di Mekah udah tidak ada siapa lagi. Yang orang yang nggak benar kan tujuannya dia akhirnya tidak ada makanan, di Mekah udah habis, ngerampok yang biasa ngerampok. Tapi ternyata ya semuanya udah dipakai semua. Iya. Ternyata kosong melompong ya namanya Safar. Safar. Tapi Islam datang diganti dengan As-Safar Al-Khair. Safar yang yang baik. Kalau zaman jahiliyah itu hari sial. Kalau zaman jahiliyah mah hari sial. Karena Islam datang As-Safar Al-Khair. Safar yang baik. Itu Safarul Khair. Ya, mudah-mudahan kita masuk bulan Safar dalam selalu kebaikan dan kebaikan. Hadirin rahimakumullah, ini kemarin surat apa itu? Surat Al-Fil ya. Surat Al-Fil. Bila Quraisy, bila film sejarah tentang orang-orang Quraisy, kenikmatan yang Allah berikan kepada orang Quraisy. Habis surat Al-Fil itu apa naiknya kalau juz amma? Surat Al-Quraisy itu surat Al-Fil ya. Al-Quraisy terus Al-Fil alam taro. Apal semua masih apal ya? Kalau udah surat Al-Insyikok, surat Al-Wasiyah hanya mau udah rada-rada itu. Ini mah Al-Fil. Ya kita bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Itu surat Al-Fil. Masih mengingatkan Allah terhadap orang-orang Mekah, anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang Mekah. Itu metode cara dakwah supaya menyadari akan bagaimana kita hidup di dunia. Selalu kita ingatkan tentang kenikmatan yang telah kita berikan. Ya kadang-kadang ada orang nggak nurut. Kamu ingat gak sih? Tapi kamu itu waktu itu lagi sekarat, saya tolong. Kamu itu waktu keadaan pusing, saya tolong. Nah ini saya menyuruh untuk kebaikan dirimu sendiri. Kan akhirnya kita berpikir manusia itu. Dan itu kami dari Allah untuk mengingatkan orang-orang kafir Mekah juga seperti itu.
Iya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuk. Apakah engkau tidak melihat apa yang Tuhanmu lakukan bi ashabil fil kepada ashabul fil siapa itu? Raja Abraha. Raja Abraha itu aslinya mah orang Ethiopia itu. Aslinya orang Ethiopia. Beliau seorang yang gagah, perkasa, akhirnya jadi seorang jenderal. Ini sejarah lagi ini mah. Iya. Jadi seorang jenderal lah. Terus dalam dia penaklukan di sekitar wilayah sekitarnya sampai kepada negara besar yaitu yang ada di Yaman, yaitu negara Son'an, ditaklukkan. Akhirnya disitulah beliau memproklamirkan diri jadi raja di sana. Kalau agamanya Kristen, dia itu agamanya Nasrani. Iya, Nasrani Abraha itu. Agamanya Nasrani. Akhirnya ditaklukkan negara Son'an di Yaman itu. Lah, pas ada kabar bahwa di Mekah ada Ka'bah yang konon katanya itu adalah Baitullah. Yang konon katanya di situ banyak orang yang ziarah dari berbagai penjuru dunia. Iya, karena orang dia seorang raja juga seorang pembisnis dia tuh. Iya. Seorang pembisnis juga. Wah, ini mah peluang bisnis. Orang ziarah biasanya kalau di mana ziarah itu banyak orang bawa uang ya. Iya. Makanya di ziarah di mana di para wali sanga juga ya. Iya, beruang. Iya. Itu banyak dari situ orang yang menjajakan uang itu. Iya. Makanya dikenal para wali itu apalagi masih hidup. Udah meninggalnya juga udah menghidupkan orang katanya para wali. Iya, para wali juga. Banyak orang yang hidupnya itu dari makom para aulia gitu. Kalau berpikir seperti itu, udah saya mau hancurkan yang namanya Ka'bah. Saya buat Ka'bah di negara Yaman yang lebih bagus, lebih hebat, lebih segala-galanya. Makanya buatlah Ka'bah, dibuatnya dari emas itu. Iya. Di Son'an di Yaman itu. Pertamanya tadinya membandingi dulu tandingan berbuat melakukan tandingan Ka'bah yang di Mekah dan Ka'bah yang di Yaman. Ternyata sepi di sana tetap. Walaupun bangunannya indah, semuanya dari emas apa ya. Padahal sih kalau di Ka'bah dari batu. Dari batu aja itu. Tapi apa tetap sepi. Gak ada pengunjungnya. Tidak ada pengunjungnya gitu tuh. Tidak ada pengunjungnya. Waduh, ya udah. Tidak ada jalan lain. Dihancurkan dulu yang di Ka'bah itu, yang di Mekah itu. Kalau udah dihancurkan ya pasti orang bodoh-bodohnya kayak itu. Tadinya mau buat tandingan, disangkanya bakal rame, sebab segalanya melebihi Ka'bah gitu tuh, melebihi yang ada di Mekah segalanya. Wah, dengan emas dengan indahnya, tapi tetap aja sepi, nggak ada yang ngunjungin. Orang berbodoh-bodohnya tetap ke Mekah. Jalan terakhir mau dihancurkan. Dihancurkan. Makanya datang dengan prajuritnya. Ya cepatnya cerita lah. Nah ini sebenarnya hikmah ini ya banyak hikmah, banyak pelajaran untuk kita kehidupan. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih pelajaran dari cerita ini. Datang ke situ cepatnya cerita. Udah. Akhirnya melakukan negosiasi dengan pemimpin Mekah yang namanya kakeknya Nabi. Siapa namanya kakeknya Nabi itu? Abdul Muthalib. Nabi kita bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nego dengan Abdul Muthalib bahwa saya di sini sebelum datang ke Mekah itu tidak mau perang. Tapi kalau tujuan saya di sini adalah mau menghancurkan Ka'bah. Kecuali kalau kalian menghalangi, ya perang. Akhirnya kan diutus yang namanya Hanata Az-Zamhari atau siapa itu, delegasi
dari Abraha itu, Asim Zamhari atau siapa, diutus untuk mendatangi pemimpin-pemimpin di Mekah. Nah, nanti datang, oh kalau pemimpin di sini tuh dia adalah itu namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu ada sejarahnya juga yang namanya Abdul Muthalib. Sebenarnya namanya bukan Abdul Muthalib, namanya Syaibatul Hamdi. Waktu lahir itu namanya Syaibatul Hamdi. Cuma waktu lahir udah ada ubannya. Uwis apa? Ada uban, itu lahir udah ada uban gitu. Namanya Abdul Muthalib itu. Lahir udah ada uban, ya udah namanya Syaibatul Hamdi. Karena dia itu yang namanya Abdul Manafnya meninggal, akhirnya diasuh oleh pamannya. Lah pamannya kali ini siapa? Ini Abdi. Nah, pamannya itu namanya Muthalib. Namanya Muthalib. Akhirnya dikenal lah bahwa dia hamba Muthalib. Abdul Muthalib namanya aslinya Mas Syaibatul Hamdi. Fumidat Fisolhus Saniyah. Nah, datang langsung mendatangi lah, sebelum itu dirampas yang harta-harta di Mekah itu dirampas dulu sampai Abdul Muthalib ke orang paling terkaya terpandang, punya onta 200 onta dirampas itu oleh Raja Abraha itu. 200 onta dirampas. Dia datangkan, pas lihat wajahnya Abdul Muthalib langsung, yang tadinya Raja Abraha itu angkuh, merasa sombong, merasa hebat, pas lihat wajah Abdul Muthalib langsung dia turun dari kudanya, sangat begitu hormatnya gitu. Karena orangnya itu, ya, sebab beliau itu pernah di dalam diri beliau itu ada nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun udah pindah ke Abdullah, tapi kan pernah ditempati nur Nabi. Makanya orangnya itu, orang melihat wibawanya sangat luar biasa, sampai Raja Abraha itu ya langsung turun dari kendaraannya itu, dari gajah yang sangat itu, langsung turun hormat kepada beliau. Akhirnya tanya, saya seperti itu, saya di sini tidak mau perang, bahwa saya di sini mau menghancurkan Ka'bah, tapi kalau dihalang-halangi ya perang. Lah apa jawabannya Abdul Muthalib? Wahai Raja Abraha, kalau saya melawan engkau, saya nggak punya kekuatan. Saya nggak kekuatan, dan saya itu tidak mengurusi tentang masalah Ka'bah, sebab Ka'bah ada yang punya. Siapa yang punyanya? Allah. Kalau kamu mau merubuhkan, ya pasti yang akan menghalanginya adalah yang punya Ka'bah. Sayanya mau punyanya onta 200, saya mau pingin onta 200 mana punya saya? Punya 200 saya mana? Saya mempunyai onta 200 itu saya mau ambil. Lah Ka'bah ada yang punya. Kalau kamu menghancurkan, ya urusannya dengan yang punya. Kata si Abraha ini orang katanya. Gimana katanya? Katanya Ka'bah itu simbol daripada agama orang Mekah gitu tuh. Dan ini adalah agama nenek moyang, mau dihancurkan, malahan mikirnya onta 200. Makanya mikirnya onta 200. Ini pemimpin apa yang tadinya hormat, mentalnya gini katanya orang-orang Mekah. Pikirannya malahan onta 200, kan mikirin gimana kok. Ya udah, saya punya onta 200, saya mau ambil. Lah Ka'bah ada yang punya. Ya nanti urusannya sama yang punya. Akhirnya dikasihkan. Nah ternyata mau dihancurkan, ya gitu. Alam tara kaifa qala Soviet aluna itu awalnya. Alam tara kaifa qala rabbuka bis-sabirin alam yaj'al kaidahu fi tadlil. Apakah alam yaj'al kaidahu fi tadlil, tipu daya mereka untuk mengajar Ka'bah itu dalam kesia-sia, tidak ada gunanya. Tarmihim bi hijaratin min sijil, akhirnya pasukannya diporak-porandakan dengan batu sijil yang dibawa oleh burung ababil. Tarmihim bi hijaratin sijil fa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Akhirnya pasukan Abraha yang begitu kuat itu seperti dedaunan yang dimakan oleh ulat. Udah tidak ada artinya apa-apa pasukan yang begitu luar biasa itu.
Kalau Allah menghendaki, udah turunkan pasukannya burung ababil. Yang satu burung ababil itu memegang batu dalam pakuknya. Mudah sampai porak-poranda kabur terberat, akhirnya tidak jadi merusak Ka'bah. Itu sejarahnya seperti itu tentang apa? Surat Al-Fil itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa. Kalian harus ingat dengan kejadian itu. Harus sembahlah Tuhan Rabbul Bait itu yang punya Ka'bah itu. Jangan menyembah berhala-berhala. Itu kesannya, dan kita juga banyak mengambil pelajaran dari itu. Hadirin Allah, untuk supaya kita lebih banyak itunya interaksi, bahwa saya pernah dijalankan oleh guru tentang keutamaan surat Al-Fil, dan saya sering baca setiap sholat. Ada hadis, man sholla qoblal fajri bi alam wa alam lam yusibhul alam. Man sholla qoblal fajri bi alam wa alam lam yusibhul alam. Nabi, barang siapa yang mau sholat qoblal fajri sebelum sholat subuh. Berarti apa sholat sebelum subuh? Qobliyah subuh. Sebelum subuh kita sholat qobliyah subuh, itu sunnah muakkad. Lah, bi alam wa alam, surat yang dibaca itu alam nasroh dengan alam taro. Di alam suratnya rakaat pertama habis baca Fatihah alam nasroh, wa bi alam rakaat kedua habis Fatihah baca alam lam yusibul alam, maka dia tidak akan terkena alam, rasa sakit, boyok, aduh cekit biasanya itu alam itu. Lara itu, lam yusibul alam, untuk kesehatan. Sholat qabla fajri bi alam wa alam lam yusibul alam. Siapa yang sebelum subuh berarti qobliyah subuh, habis baca Fatihah baca alam nasroh, rakaat pertama, rakaat kedua baca alam taro, lam yusibul alam, maka dia tidak mengalami rasa sakit. Itu mujarob itu. Mujarob. Sudah sering dilakukan belum? Nah, qobliyah subuhnya juga kita nggak pakai surat, mohon maaf. Alhamdulillah ya, kita tahu sekarang. Alhamdulillah. Iya. Itu hadis itu. Kalau di dalam ada keterangannya. Pas ijazah terakhir itu dari yang muridnya Syekh Ali Al-Maliki, Syekh Abdurrahman Ibnu Ubaidillah Syatoni gitu. Lah, tapi ada hadis lain juga menerangkan sebelum sholat subuh bahasanya kulhu dan kuliah dan kulhu. Lah, akhirnya oleh Imam Nawawi karena ada dua hadis tentang menjelaskan surat yang dibaca qobliyah subuh, akhirnya alangkah baiknya demi mengamalkan dua hadis dibaca duanya. Jadi sehabis alam nasroh baca kuliah ayyuhal kafirun, di rakaat kedua baca alam taro, lalu baca qul huwallahu ahad. Itu lebih mantap lagi, berarti mengamalkan dua hadis sekaligus. Dan itu sunnah, mengamalkan hadis sunnah. Ini hadisnya ada dua, gimana? Bukan bertentangan, bisa diamalkan semuanya. Makanya oleh Syekh Nawawi, Imam Nawawi, bahwa disunahkan qobliyah subuh itu suratnya di rakaat pertama alam nasroh dan kuliah. Kedua, di rakaat kedua baca alam taro dan qul huwallahu ahad. Nah, untuk seperti alam taro dan alam nasroh untuk kesehatan, kalau kuliah dan guru untuk kesehatan rohani. Jadi kan kesehatan rohani jasmani
sehat semua itu dengan kita sholat qobliyah Biar subuh. subuh. Ya usahakan kuburnya jangan kodo kalau bisa berjamaah gitu. Iya, supaya lebih mantap lagi gitu. Jadi ulama itu alam nasional untuk jasmania, kesehatan jasmania. Kuliah kulhu untuk kesehatan rohani. Ya hadirin, itu bahan untuk malam ini perlu ditanggapi, dikoreksi. Ya, mudah-mudahan kita tambah pengamalan akan apa kitabullah dan hadis Rasulullah SAW.